Baik, anak-anak sudah siap belajar? Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Ya, semoga kalian sehat selalu dan bahagia ya, dan selalu semangat. Belajar sama Bu Saada harus semangat, nggak boleh sedih, nggak usah takut gitu ya. Kita akan belajar hal-hal baru di pelajaran informatika. Sebelumnya mari kita buka pelajaran ini dengan doa bersama. Siapa yang mau memimpin? Saya, Bu. Baik, silakan nak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Baik, terima kasih anak-anak. Semoga doa kalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak masuk siapa? Pak Rezal. Oke, kenapa? Ya, semoga dia lekas sembuh ya seperti kalian. Nah, pertemuan yang lalu kita sudah kenalan sama AI. Kalian sudah kenal sama AI? Ada yang kenal, ada yang belum. Oke, nanti kita akan mempelajari bagaimana sih menggunakan AI atau artificial intelligence. Kalau di bahasa Indonesia kan itu jadi kecerdasan artifisial. Nah, bagaimana sih menggunakan AI yang untuk generatif gitu ya? Bagaimana prakteknya nanti kita akan belajar ya. Baik, sebelumnya supaya kalian bisa fokus, tidak mikirin HP-nya dulu gitu ya. Saya mau ngajak kalian untuk ngobrol bersama Mbak Gemini. Seperti ini. Halo, apa kabar? Kabar saya baik. Bagaimana dengan Ibu? Oh ya, saya juga baik, alhamdulillah. Ini saya sedang mengajar di kelas 9A. Iya. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya, ini saya kan sedang mengajar di kelas 9A. Tolong dong sapa mereka biar mereka itu semangat. Semangat sekali ya kelas 9A. Pasti seru belajar dengan Ibu. Semoga hari ini penuh dengan ilmu baru dan pengalaman menyenangkan. Oke, kasih semangat dong. Ada anak yang badannya sedih banget itu, mungkin habis putus cinta ya. Tolong nasihati dia. Semangat ya buat semuanya. Jangan sedih-sedih, fokus belajar dulu. Nanti kalau sudah sukses, pasti banyak yang naksir. Kamu bisa aja. Begini. Kita termotivasi ya, Bu? Ya, tolong bantu saya menyiapkan anak-anak ini supaya siap belajar dengan teknik stop atau STOP. Bisa nggak? Mikir dia. Ibu, coba minta mereka untuk berhenti sejenak dari aktivitasnya. Tarik nafas dalam-dalam, amati sensasi dalam tubuh. Oh, sebentar. Berhenti. Halo, apakah kamu masih mendengar saya? Saya di sini. Murid-murid saya ini dengan teknik stop, STOP, bagaimana?
dengan baik gitu ya. Nah, kecerdasan artifisial, generatif, dan implementasinya. Setelah kalian belajar ini, apa tujuannya? Murid mampu mendefinisikan konsep AI generatif. Seperti apa sih KA, kecerdasan artifisial generatif. Kemudian murid mampu menerapkan KA generatif pada kehidupan sehari-hari. Nah, ini kesepakatan kita. Hadir tepat waktu, sudah di kelas semua ya, nggak ada yang keluar kelas. Ponselnya di mode hening, kemudian saling menghormati, aktif dalam pembelajaran. Jadi jika ada kesulitan silakan tanyakan, kemudian menjaga kebersihan. Ini tadi mindfulness namanya sama Mbak Gemini tadi ya, dengan teknik stop. Oke, nanti kalian akan berkelompok empat anak, kemudian setiap kelompok mengerjakan LKPD yang sudah ada di bangku kalian itu. Kemudian setiap kelompok memaparkan hasil aktivitasnya di depan kelas. Kalian juga melakukan tanya jawab, silakan ditanya teman kamu itu supaya bisa berdiskusi. Dan nanti kita akan melakukan refleksi pelajaran ini selama 3 jam ya. Ringkas saja, apa sih kecerdasan itu? Kecerdasan artifisial atau AI adalah konsep luas tentang mesin yang bisa melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti memahami bahasa, merencanakan, bermain catur, dan sebagainya. Contohnya, ketika saya ngomong, tadi mesinnya bisa menjawab atau tidak? Bisa. Jadi dia mengenali bahasa lisan, tidak hanya tulisan. Itu salah satu contohnya. Kemudian ada juga yang namanya pembelajaran mesin atau machine learning. Adalah salah satu cabang pendekatan di dalam KA yang memungkinkan mesin belajar dari data. Data yang kita masukkan nanti bisa diproses. Data yang dimasukkan atau diperintah itu namanya asing. Oke, itu instruksi yang kita berikan, gitu ya. Nah, ada juga machine learning dan deep learning, ada perbedaan. Deep learning itu membutuhkan lebih banyak data dibandingkan dengan algoritma machine learning lainnya. Namun deep learning mampu melakukan pembelajaran yang lebih kompleks dan toleransi kesalahan data yang lebih longgar dibandingkan machine learning. Maksudnya begini anak-anak, yang sering kita gunakan itu machine learning. Coba ketika kalian kesulitan dalam mengerjakan tugas, kalian biasanya tanya siapa? Coba Yusuf tanya, AI yang apa? ChatGPT. Kira-kira dia bisa menjawab? Bisa. Contohnya ketika nyari apa? Misalkan mencari apa? Cara menghitung mungkin atau pengertian gitu. Baik. Nah, yang data yang dimasukkan teks yang diminta, apakah mereka bisa memberi teks saja atau bisa lebih selain teks? Ya, bisa gambar, bisa video, begitu ya. Baik. Kalau deep learning itu nanti prompt-nya itu lebih banyak, datanya yang kita masukkan lebih detail, nanti hasilnya beda dengan machine learning yang sekedar tolong jelaskan pengertian teks deskripsi, begitu saja. Kalau deep learning berarti kita masukkan perintah lainnya supaya penjelasannya lebih detail, gitu ya. Kemudian, nah yang tidur siapa itu? Dia sakit? Kalau sakit tidak apa-apa isi. Oke, tapi dibetulkan, nak. Bagaimana? Selanjutnya deep learning berkembang dari KA generatif atau AI gen. AI itu lebih antara deep learning dan data tadi ya, data diproses dalam deep learning. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari begitu, KA generatif. Contohnya ChatGPT, Gemini dan lain sebagainya. Nah, ini ruang lingkupnya. Teknologi KA generatif merupakan bagian teknologi KA yang berbasis pembelajaran mesin
tepatnya sebagai bagian dari deep learning yang mampu menciptakan konten baru seperti teks. Akan kamu dapat tugas, kamu minta tolong untuk membuatkan teks bisa. Namun selama gurumu memperbolehkan, kalau tidak ya jangan gitu ya. Karena kalau kita mengandalkan AI saja, otak kita nanti yang jarang diasah, jadinya nanti yang pinter ChatGPT-nya gitu ya. Kita kalau tidak belajar untuk pandai-pandai menggunakannya, kita jadi malas nanti. Gambar juga, suara, contohnya membuat lagu gitu, atau video. Atau suara, konten-konten video yang diberi suara mesin itu juga bisa. Contoh sistem KA generatif ChatGPT, Copilot, Bing, DeepSeek, dan lain-lain ya. Banyak sekali. Dan kebanyakan ada trialnya, ada percobaannya. Jika sudah sampai batas yang gratis, nanti akhirnya berbayar gitu. Oke. Contoh begini nak. Ini gambar apa? Oke, ini kucing, ini anjing, ini data. Bagaimana kerjanya? Data. Jadi yang mengelola AI tersebut itu memasukkan data, gambar kucing, gambar anjing dengan berbagai model. Ketika kita membuat perintah begitu ya, maka data-data itu akan diolah seperti permintaan kita. Jadi machine learning atau apa ini nak, AI itu bukan tidak berangkat dari hal yang kosong. Dia itu punya data, ngerangkum dari data yang sudah ada di internet gitu. Selanjutnya, nah contoh model KA yang telah dibangun dari data latih, data yang sudah disiapkan. Selanjutnya digunakan untuk menghasilkan keputusan atau keluaran teknologi KA berdasarkan masukan. Contoh ya, contoh. Kita masukkan gambar. Mesin itu bisa nggak mendeteksi? Bisa, karena sebelumnya sudah dimasukkan foto-foto kucing. Sehingga ketika ditanya, ini gambar apa? Dia bisa jawab. Karena dia sudah punya memori atau punya data. Contoh lagi, ganti yang dimasukkan teks, yang diminta gambar. Misalkan promptnya, gambarkan kucing berbulu merah sedang marah. Nah, keluarnya seperti itu. Apakah ketika mencoba lagi sama, hasilnya? Belum tentu ya. Kalau dengan teks bagaimana? Ini. Buatkan puisi pendek tentang kucing dan anjing. Karena ini sangat sederhana perintahnya, dia tetap membuatkan. Namun ya biasa jadi ala kadarnya. Saya bacakan ya. Kucing melompat dengan anggun, anjing berlari penuh seruan. Satu tenang di sudut terang, satu riang dengan ekor melayang. Memang kalau dalam puisi ini sudah memenuhi ya, ada rima-rimanya. Tetapi jika kita memasukkan prompt lebih lengkap, misalkan buatkan puisi tentang kucing yang sedang bertengkar dengan anjing. Kucingnya bagaimana ekspresinya, lebih lengkap promptnya, maka puisinya akan lebih bagus gitu. Nah, sekarang dipertanyakan nih, bagaimana kualitas data yang ada di AI gitu ya, atau yang ada di KA. Dalam pengembangan sistem KA, kualitas data memiliki peran yang sangat penting. Data berfungsi sebagai fondasi utama, sehingga model yang canggih sekalipun tidak akan memberikan hasil yang optimal tanpa dukungan data yang akurat, relevan. Jadi yang penting itu data dari aplikasi tersebut, itu dari pengelolanya. Makanya yang punya aplikasi AI itu banyak sekali. Kenapa kok akhirnya ujung-ujungnya harus berbayar? Karena mereka butuh operasional untuk terus menambah data gitu. Nah, dataset itu kumpulan data yang digunakan untuk melatih, menguji, dan memvalidasi. Dataset yang berkualitas buruk dapat menyebabkan model memberikan hasil yang tidak akurat atau bias. Pernah nggak kalian membuat gambar pakai AI, kemudian gambarnya itu nggak sempurna? Misalkan maaf, tangan seseorang tangannya tidak lengkap gitu. Ya kadang posisinya aneh gitu. Bisa jadi kenapa? Karena data yang dimiliki itu kurang mendukung
prompt yang dimasukkan gitu. Bagaimana supaya hasil produk atau luaran ketika kita menggunakan AI hasilnya bagus? Ini faktornya keakuratan. Harus akurat, apa yang diminta harus jelas gitu ya. Mencerminkan realitas atau kondisi sebenarnya. Misalkan kita minta digambarkan buah jeruk misalkan. Nah, itu memang benar-benar ada. Kalau misalkan tolong gambarkan surga gitu. Nah, itu kan kita belum tahu realitasnya seperti apa. Mungkin nanti ya seperti taman-taman jadinya, tapi kan itu tidak realistis gitu ya, karena itu masih sifatnya di akhirat begitu. Jadi kalau minta ya yang realistis. Kelengkapan, seberapa banyak data yang tersedia sesuai dengan konteks. Kemudian konsistensi, data yang tidak memiliki kontradiksi atau ketidaksesuaian internal. Coba Mbak, saya zoom ya itunya. Itu hasilnya. Oh iya. Iya. Promo hemat, minuman anak zaman now. Apalagi kalau bukan smoothie, minuman kekinian, perpaduan stroberi yang segar, dan pisang yang lembut. Minuman yang sehat dan nikmat, cocok banget diminum saat istirahat. Hanya 8.000. Dapatkan di kantin SMP Negeri 1 Tembelang, ayo buruan. Baik anak-anak, sudah selesai mengerjakannya? Sulit atau mudah? Oke, mungkin ini hal baru bagi kalian ya. Ada yang sudah bisa, ada yang masih kesulitan. Baik, sekarang waktunya presentasi dimulai dari kelompok 1. Silakan. Ya, semua silakan maju. Kita nanti muternya barengan ya. Oke, pegang. Yang bagian ngomong, silakan. Kami dari kelompok 1 sudah berhasil membuat desa-desa. Oke, dipegang aja, dipegang aja. Oke, silakan. Salam. Kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, siap. Mbak, tolong pastikan nyala ya, nggak mati baterainya. Kapan? Nyala. Ngomongnya kapan? Tapi masih nyala. Cek. Oke. Mbak, tolong bantu ambil rekamkan pakai HP sampean ya, jaga nih nek putus. Oke. Baik, silakan Nak dimulai. Silakan dimulai. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 sudah berhasil membuat video promosi smoothies. Ya. Caranya pakai apa saja tadi? Caranya memakai ChatGPT, Kemudian CapCut. ya. Ya sudah Bu. Sudah. Sudah. Silakan, mana videonya?
Coba Cornflakes, smoothie sehat dari pisang, stroberi segar, dan madu alami, tanpa gula tambahan, tanpa bahan aneh-aneh. Rasanya manis alami, segar, dan bikin semangat belajar dan main bareng teman Jati makin seru. Pas banget diminum saat istirahat sekolah, sehabis olahraga, atau sekadar pengen menu sehat. Cornflakes segarnya sehat, energimu kuat. Oke, sudah ya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, silakan duduk, Nak. Baik, kita simpulkan anak-anak. Silakan duduk lagi. Masih nyala Mbak kameranya. Baik. Nah, kita simpulkan tadi kalau membuat video seperti tadi butuh apa saja? Aplikasi apa? ChatGPT, Gemini. Ya, kita masukkan perintahnya berupa prompt ya. Oke. Refleksi, bagaimana pengalaman kalian saat menggunakan berbagai alat KA generatif untuk membuat konten promosi pendidikan? Oke, pengalaman kalian, Mas Siva. Silakan, bagaimana pengalaman kamu tadi? Mungkin yang kamu rasakan. Oke. Ya, kemudian sangat membantu. Sukarela, begitu ya. Oke, jadi manusia bisa dibantu dalam mengerjakan tugas atau pekerjaan gitu ya. Oke, selama kita menggunakan dengan bijak, tentu kita dapat manfaatnya ya. Oke, anak-anak, pesan saya jangan sampai menyalahgunakan AI untuk kejahatan ya, karena itu tentu menentang hati nurani kita. Baik, demikian pembelajaran hari ini. Semoga ada manfaatnya. Selanjutnya kita akan belajar tentang etika dalam menggunakan AI. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kerjasamanya ya. Mbak, matikan.